Cita-cita jadi presiden, memakmurkan Indonesia. Ambo indah, melu taman sekolah. Bisa Mi Imam. Do ambo, melu karo manca. Sembilan 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali kita berjumpa lagi di hari ini Nusantara Siang dalam program acara kita, yaitu pengendalian inflasi di edisi hari Kamis tanggal 12 Desember 2024. Iya, mudah-mudahan kebersamaan kita bisa memberikan manfaat untuk saat ini. Dan sahabat budaya, seperti biasa di pengendalian inflasi kita sudah bersama narasumber kita yang sudah ada di studio. Beliau adalah ekonom ahli kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Hasiando Ginsarmanik. Iya, dan kita akan membahas terkait dengan strategi Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas harga di Sulawesi Selatan. Langsung saja kita menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Hasiando. Mungkin namanya Sakti Arif ya. Sakti Arif Caksono. Oh, Sakti ini. Oke, Iya, iya. Bapak Sakti. Ya mohon maaf nih. Siap, Iya, siap. iya, iya. Oh ya, Bapak Sakti Arif Wicaksono. Ya, beliau adalah ekonom ahli kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Mohon maaf ya Bapak ya. Baik, langsung saja kita akan membahas ini terkait dengan topik kita nih Pak ya. Terkait dengan strategi Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas harga di Sulawesi Selatan. Iya. Jelaskan nih pentingnya menjaga stabilitas harga di tengah kondisi global yang dinamis, hubungkan dengan situasi terkini di Sulawesi Selatan serta relevansi topik dengan kehidupan masyarakat nih Pak, silakan. Iya, saya kira pengendalian inflasi ini menjadi suatu yang penting ya dalam kalau kita lihat dari sisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian. Tentunya ini kalau ada gejolak-gejolak di luar negeri secara global, ini tentunya akan mempengaruhi dari ekonomi di Sulawesi Selatan dan khususnya dari sisi inflasi ya. Karena misalnya terjadi gejolak global, ini mempengaruhi dari sisi nilai tukar rupiah kita. Dan apabila nilai tukar rupiah kita mengalami pelemahan terhadap nilai misalnya dolar ya, Iya. Mbak Dewi, nah itu tentunya nanti akan mempengaruhi juga dari sisi harga-harga secara domestik, terutama di Sulawesi Selatan. Ini juga akan dapat menimbulkan laju inflasi yang lebih tinggi. Dan tentunya dengan inflasi yang lebih tinggi, dari sisi kemakmuran masyarakat, baik dari terutama yang kalangan ekonomi yang lemah, tentunya ini akan berdampak sangat luar biasa. Jadi penting sekali kita bagaimana mengendalikan inflasi ini supaya daya beli masyarakat kita tetap terjaga, dan tentunya dari sisi ekonomi Sulawesi Selatan bisa tetap dijaga pada level yang cenderung meningkat ya ke depannya, seperti itu Mbak Dewi. Oke. Iya. Nah, ini secara sederhana ini bisa dijelaskan nih apa yang dimaksud dengan inflasi dan bagaimana cara mengukurnya ini, Pak? Iya, baik. Jadi kalau inflasi itu kan sebetulnya adalah satu kenaikan harga secara meluas dalam jangka waktu tertentu ya. Jadi inflasi itu adalah harga-harga yang meningkat ya dari kebutuhan masyarakat. Nah, bagaimana sih sebetulnya cara kita mengukur inflasi itu? Jadi sebetulnya yang mengukur itu adalah dari Badan Pusat Statistik ya, Mbak Dewi. Jadi Badan Pusat Statistik itu nanti dia akan melakukan survei mengenai barang-barang apa saja sih yang dibutuhkan oleh masyarakat ya. Jadi konsumsi masyarakat itu sebetulnya kebanyakan apa ya? Misalnya kalau Mbak Dewi kan mungkin sering beli bahan pokok atau makanan. Nah itu nanti mereka akan mendata, dan dari data tersebut nanti mereka akan memantau pergerakan harganya dari bulan ke bulan. Nah kalau itu nanti ya apakah harganya naik atau harganya turun. Nah kalau harganya naik maka disebut dengan inflasi, tapi kalau turun dia disebut dengan deflasi. Iya. Nah kalau sekarang ini dari data yang BPS itu ada 11 kelompok kebutuhan pokok pengeluaran ya, kita sebutnya itu ada kelompok makanan, minuman dan tembakau, ada kelompok pakaian dan alas kaki, kemudian perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga, kemudian kelompok perlengkapan, peralatan dan peliharaan rutin rumah tangga, ada kesehatan, transportasi,
informasi, pendidikan dan segala macamnya seperti itu. Iya. Iya, Ya, bisa dijelaskan ini kalau dalam misalkan dalam bentuk makanan Iya. seperti apa gitu? Apakah berupa makanan yang barang laku atau kayak gimana? Terus yang fashion juga, apakah berlaku untuk seluruh fashion atau kayak gimana nih Pak? Iya, jadi tadi ya saya sebutkan ada survei, misalnya Mbak Dewi disurvei sama BPS. Itu tiap bulan atau tiap hari enggak. atau tiap minggu? Enggak, jadi yang disurvei itu adalah biasanya ada tahun dasarnya, kalau nggak salah tahun 2018 ya kalau nggak salah. Jadi tahun 2018 itu disurvei, sebetulnya konsumsi masyarakat Sulsel itu yang banyak apa sih per individunya. Misalnya Mbak Dewi, oh saya besarnya beli beras, beli makanan atau beli makanan lauk jadi. Nah, itu yang dipotret tuh sama BPS pada saat waktu itu. Nah, nanti barulah secara bulanan nanti akan dilihat pergerakan harganya. Jadi misalnya oh Mbak Dewi beli beras bulan November ini berapa sih harganya yang dibeli, atau meningkat nggak dari bulan sebelumnya, seperti itu. Jadi masing-masing harga kebutuhan yang dikonsumsi oleh Mbak Dewi itu yang dipantau. Oke, dipantau terus gitu ya? Iya, betul. Iya, oke. Dan kira-kira nih faktor-faktor apa saja yang umumnya menyebabkan inflasi? Siap. Ini baik faktor internal maupun faktor eksternalnya nih Pak. Iya. Jadi kalau secara umum ada tiga faktor. Jadi dari sisi cost push namanya, dari sisi dari sisi bahan dari produk itu, misalnya dari beras kan, itu sumbernya dari tanaman padi ya. Nah misalnya ada kenaikan harga di produksi dari alat pertanian atau dari misalnya harga pupuk meningkat, nah itu juga bisa menyebabkan kenaikan harga. Jadi itu didasarkan dari biaya-biaya produksinya atau cost push inflation kita sebutnya. Oh jadi ini berdasarkan biaya produksi sehingga mengalami yang namanya inflasi. Iya, jadi kenaikan harga itu disebabkan oleh faktor-faktor biaya produksinya. Oke. Nah ada juga yang disebabkan oleh permintaan Mbak Dewi. Jadi misalnya kalau kita biasanya di hari Lebaran atau menjelang Ramadan gitu kan harga-harga makanan kan tinggi ya. Nah itu kenapa sih? Itu karena kan kita konsumsi untuk buka puasa, untuk beli takjil segala macam kan banyak gitu ya, maksudnya kebutuhan. Nah itu karena permintaan yang tinggi, jadi para pedagang tuh menaikkan harganya. Jadi itu based Hukum perdagangan kayaknya itu ya. Iya betul. Jadi itu karena demand, jadi karena permintaan. Jadi banyaknya permintaan akhirnya harganya meningkat. Iya, jadi itu. Jadi kalau misalkan permintaannya menurun, harganya juga turun gitu ya. Betul. Oke. Jadi kalau setelah Lebaran kan harganya jadi normal lagi kan. Betul. Ya itu jadi inflasinya pada saat Lebaran aja, setelah itu dia akan turun lagi. Oke. Itu setelah Lebaran turun lagi. Iya betul. Atau mungkin ada yang tetap ya malah tetap tinggi stabil. ya, stabil tinggi. Iya. Nah yang ketiga itu ada namanya ekspektasi inflasi. Jadi jadi konsumen itu kadang-kadang mereka melihat ke depannya nih kira-kira harga bakal naik atau turun ya gitu kan. Jadi misalnya kalau misalnya di bulan sekarang di akhir tahun ini banyak orang bakal konsumsi nih di Natal tahun baru, banyak orang liburan. Wah, kayaknya kita bisa naikin harga dong gitu. Jadi mungkin sebelum waktunya itu udah menaikkan harga dulu. Jadi itu disebut dengan ekspektasi inflasi. Jadi pedagang itu misalnya melihat bahwa mungkin kalau di Nataru karena banyak orang liburan, bisalah kita ngambil margin sedikit untuk meningkatkan harga. Nah itu jadi karena mereka melihat ekspektasi masyarakat akan banyak yang membeli produk itu, jadi dia udah menaikkan harganya duluan ya sebelum waktunya gitu. Tapi kira-kira waktu ini kayak Nataru begini, ini produk yang biasanya naik itu produk apa ini? Apakah cuman tiket betul, atau mungkin barang lain tiketnya? Ya tergantung tergantung musimnya ya. Kalau Nataru ini misalnya terkait dengan ya biasanya karena banyak musim liburan ya tiket, kemudian biaya mungkin sewa kendaraan, kemudian ada juga karena untuk banyak liburan ya mungkin hotel-hotel ya mungkin agak menaikkan tarif menginapnya seperti itu. Jadi ya itulah mungkin yang itu faktor internal. Ya disebut ekspektasi inflasi. Jadi ekspektasi. ya masyarakat udah saya pengen liburan nih, saya pengen liburan di bulan depan, jadi udah melakukan
memproyeksikan konsumsinya akan besar. Nah itu bisa dimanfaatkan juga oleh pedagang untuk menaikkan margin harganya seperti itu. Oke, seperti itu ya. Iya. Nah, satu lagi nih Pak, sebelum kita dengarkan laporan Siap, pandangan siap. mata dari rekan kami. Nah, ini bagaimana inflasi dapat berdampak pada perekonomian dan masyarakat secara luas nih Pak? Ya betul. Jadi inflasi ini memang kalau tidak kita kendalikan secara benar-benar ini memang Iya. dampaknya sangat cukup berbahaya ya. Iya, Kita Pak. sebutnya berbahaya karena kalau kita misalnya Mbak Dewi Iya. pendapatannya sekarang 100 gitu ya, misalnya 100, Iya. tapi harga-harga itu terus meningkat dan pendapatan tetap. Iya, Nah, iya. itu kan jadi daya belinya Mbak Dewi ini jadi turun kan? Mungkin tadinya bisa mengkonsumsi 50 tuh dapat banyak gitu ya. Nah, sekarang karena harga naik cuma Harga 50 naik, bisa lebih dikit mungkin. lebih dikit Iya, lagi. mungkin biasa minum kopinya yang gede sekarang harus diturunin. Akhirnya jelas yang kecil lagi Kecil ya. lagi ya. Jadi itu mempengaruhi juga gitu. Iya, itu kan mempengaruhi penurunan daya beli masyarakat. Iya, iya. Kemudian juga dari sisi akses terhadap ya ini kebutuhan dasar ya, terutama untuk masyarakat yang kurang mampu gitu. Iya. Ya tadi misalnya dengan uang yang terbatas, biasanya udah dapat nasi sama lauk. Nah, misalnya setelah dengan ada inflasi karena harga naik, jadi kebutuhan-kebutuhan dasar itu ya jadi agak-agak susah didapat gitu ya, karena ya mereka nggak punya kemampuan lagi. Nah itu juga dari sisi akses mereka kepada kebutuhan-kebutuhan itu menjadi sulit gitu. Kemudian juga dari sisi ketidakstabilan ekonomi ya. Nah kalau kita belajar dari krisis ketika krisis tahun 97-98 itu kan di mana inflasinya emang karena krisis ekonomi jadi inflasinya cukup tinggi ya. Nah itu Iya. tentunya dari sisi ekonomi kalau sudah menyebar tadi daya belinya menurun itu mencapai secara nasional itu dari sisi ekonomi negara kita juga menjadi terancam gitu. Jadi Iya, Pak. tidak stabil, adanya faktor keamanan juga menjadi turun. Jadi kerentanan terhadap kerusuhan-kerusuhan seperti itu. Jadi ada ketidakstabilan dari ekonomi dan juga tentunya ini ya potensi krisisnya juga menjadi lebih besar, krisis ekonomi baik dari skala nasional. Itu yang menjadi berbahaya ya sebetulnya inflasi ini apabila tidak kita kendalikan secara baik. Iya, Iya. baik Bapak mohon izin kita sebelum kita lanjut lagi obrolan kita dengarkan dulu ada report on spot Siap. oleh rekan saya ada Edwin Masud. Ini terkait dengan rangkaian kegiatan peresmian MPP TW 4 tahun 2024 Pak ya. Iya. Iya, langsung saja kita sudah tersambung. Iya rekan Edwin. Iya, rekan Dewi. Baik, silakan langsung informasi Anda. Iya, dapat kami informasikan seperti apa peresmian Mall Pelayanan Publik Pemerintah Kota Makassar yang digelar baru saja dan diresmikan secara serentak yang diikuti juga oleh sejumlah kabupaten kota seluruh Indonesia. Dan tentunya kehadiran Mall Layanan Publik ini memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya dalam hal pelayanan administrasi. Dan seperti yang disampaikan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal secara serentak ini berlangsung di 45 kabupaten kota di Indonesia melalui hybrid. Sementara di Makassar sendiri, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi leading sektor menyampaikan bahwa fasilitas MPP ini telah beroperasi jauh sebelumnya, namun memang secara resmi baru diresmikan pada hari ini. Bahkan di operasional MPP khususnya Kota Makassar, tepatnya di lantai 2 di gedung Makassar Government Center Jalan Slamet Riyadi ini bisa memberikan sejumlah pelayanan administrasi bagi warga Kota Makassar. Dan saat ini memang PDSP telah berpindah kantor di kantor Makassar Government Center ini untuk memberikan layanan administrasi bagi seluruh masyarakat Kota Makassar dalam hal pelayanan publik. Dan nantinya diharapkan juga menjadi pusat layanan terpadu yang tentunya terintegrasi dengan berbagai layanan pemerintah dan instansi lainnya. Di antaranya perizinan, administrasi kependudukan hingga layanan lainnya dalam satu lokasi atau dalam satu kantor. Dan selain untuk pelayanan, MPP ini juga menyediakan ruang multifungsi yang dapat digunakan masyarakat untuk berbagai kegiatan tentunya. Dan dalam waktu dekat juga akan hadir beberapa inovasi-inovasi yang tentunya akan memberikan dampak positif terhadap pelayanan publik, khususnya bagi warga Kota Makassar. Demikian rekan Dewi.
Pro 4 FM, Suara Budaya. Sulawesi Selatan. Baik, kembali bersama kami di Pro 4 RRI Makassar di program acara kita di pengendalian inflasi untuk hari ini, dan masih dengan narasumber kita Bapak Sakti Arfi Caksono. Beliau adalah ekonom ahli kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Iya, Bapak Sakti. Ya, kita lanjut lagi obrolan kita nih Pak ya. Ya, siap. Baik, nah Pak Sakti, kira-kira seperti apa nih tren inflasi di tahun 2024? Kira-kira adakah data terbaru mengenai tingkat inflasi di Sulawesi Selatan? Bagaimana tingkat inflasi Sulawesi Selatan ini jika dibandingkan dengan inflasi secara nasional dan daerah lainnya? Siap, baik. Silakan Pak. Ya, baik Mbak Dewi. Jadi memang alhamdulillah ya, kita di tahun 2024 ini untuk inflasi di Sulawesi Selatan ini trennya mengalami lebih baik atau menurun ya dibandingkan tahun sebelumnya. Kalau kita lihat datanya sebetulnya dari di November kemarin ini kita 0,17% ya secara mantuman. Artinya dari bulan sebelumnya itu mengalami inflasi 0,17%. Tapi secara kita lihat secara inflasi tahunan, Sulsel ini baru mencapai 1,52% secara year on year dan secara kalau year to date artinya dari Januari sampai dengan November itu baru di sekitar 0,88. Jadi tidak sampai 1 tahun Pak Di? Ya baru nanti datanya baru sampai Desember nanti. Ya, jadi saya kira itu cukup rendah karena kan kalau target inflasi secara nasional itu kan 2,5% plus minus 1 ya. Iya. Jadi sekarang ini kita baru di 1,52% secara year on year. Jadi masih di batas bawah dari target inflasi nasional kita 2,5% plus minus 1. Nah kalau dibanding nasional ini juga kita alhamdulillah bisa lebih rendah dari inflasi nasional ini yang sebesar 1,55% ya year on year-nya, jadi agak sedikit di bawah lah. Tapi ini tentunya kita syukuri ya dibandingkan tahun 2023 yang ini mengalami inflasi yang cukup tinggi di sampai 2,81 di tahun 2023. Iya, berarti ada peningkatan gitu ya? Ya tapi meningkat, tapi ini masih dalam range ini ya, karena inflasi ini kan kita jaga pada 2,5% plus minus 1%. Jadi Mbak Dewi ya. Jadi, nah sekarang ini kita baru di 1,52, jadi masih di bawah. Artinya, masih di bawah. Iya, artinya ini baik dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya itu 2,81 di tahun 2023. Nah sekarang kita di 1,5. Dan sampai akhir tahun saya kira juga mungkin masih di kisaran 1,5. Jadi artinya ini inflasi kita lebih rendah dari tahun lebih sebelumnya. rendah dari tahun sebelumnya gitu ya. Betul, iya. Kira-kira tahun 2024 seperti apa? Ya, tahun 2024 ya itu tadi 1,5% kira-kira Mbak. Oke, 1,5. 1,52 ya. Oke, baik. Ya. Nah, Pak Sakti, komoditas apa saja nih yang memberikan kontribusi terbesar terhadap inflasi di Sulawesi Selatan, Pak? Iya, jadi kalau kita lihat secara tahun 2024 ya, kalau kita ngomong year on year, memang andil yang cukup besar di tahun ini adalah dari justru ini emas perhiasan ya. Jadi emas komoditas pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya itu emas perhiasan. Jadi kenapa emas perhiasan ini menjadi faktor yang besar gitu yang terlalu banyak inflasi. Peminatnya mungkin Nah, Pak ya. betul sekali itu Mbak Dewi tahu kan sebagai penggemar emas. Orang Sulsel kayak suka mengkonsumsi orang Sulsel itu perhiasan rata-rata emas, memang itu betul. konsumsi yang namanya emas, Iya, apalagi para owner-owner yang ada di makanya. Sulawesi Selatan ya. Iya, dan sekarang ini karena tadi faktor globalnya ya Mbak Dewi, iya. harga emas itu mengalami kenaikan yang cukup tinggi karena ketidakpastian global, Iya. kondisi global yang nggak pasti. Jadi harga emas itu secara global naik dan ini berdampak pada tentunya harga perhiasan ini juga ikut meningkat gitu. Iya, karena mungkin terlalu banyak permintaan juga gitu Pak ya. Iya. Nah, kebetulan kalau Mbak Dewi nyimpen emas ya ini bisa untung nih kan. Iya, insya Allah, amin. Ya, nah sementara kalau dari kelompok makanan, minuman dan tembakau ini andilnya sih 0,42%. Iya. Ini tapi lebih dipengaruhi oleh perkembangan harga rokok kretek yang Iya. secara tahunan memang meningkat karena
dari pemerintah itu menetapkan kenaikan cukai secara bertahap gitu. Ya walaupun ada peringatan dari pemerintah untuk kalau bisa kurangi lah yang namanya merokok. Tapi itu makin tahun itu makin meningkat juga permintaan Pak ya. Gitu ya. Ya tentunya dengan harga naik kan diharapkan ini menjadi turun ya permintaan dari rokok. Iya. Tapi yang kita perlu syukurin adalah memang kalau dari kayak komoditas beras, terus kemudian dari yang kebutuhan masyarakat ya Mbak Dewi kayak daging ayam ras, kemudian cabai, bawang, dan ini tahun ini relatif terkendali ya dibanding tahun 2023. Karena kalau tahun 2023 kita tuh mengalami namanya kemarau karena El Nino. Nah ini kemarin tahun lalu memang cukup tinggi ya berapa kenaikan harga beras, kenaikan harga bawang, cabai itu cukup tinggi. Alhamdulillah tahun ini kita bisa kendalikan, bahkan secara umum sih masih mencatat deflasi ya untuk beberapa komoditas pangan. Ya ini sebetulnya baik kita dari sisi pasokannya relatif baik, dan juga dari pemerintah daerah bersama Bank Indonesia juga terus menjaga, misalnya kita memberikan bantuan untuk kepada para petani baik dari sisi bibitnya, kemudian dari sisi alat-alat produksi kita bantu, dan dari program pemerintah juga membangun irigasi di Sulawesi Selatan sehingga produktivitas tanaman-tanaman seperti padi, hortikultura, bawang sama cabai itu cukup baik lah tahun ini sehingga lebih terkendali dibandingkan tahun sebelumnya. Gitu ya? Betul, iya. Apalagi tuh yang istilahnya Pak, kalau misalkan tidak ada perubahan begitu kan biasanya dibilang ada penaikan, ada juga penurunan. Yeah. Kalau yang biasa-biasa Ji? Ya stabil, kita sebutnya stabil. Iya, stabil. Oke. Yeah. Bisa dikendalikan gitu. Iya. Iya, oke. Nah ini kalau kita berbicara tentang penyebab dari inflasi nih di Sulawesi Selatan, kira-kira apa ini faktor-faktor spesifiknya yang menyebabkan inflasi ini di Sulawesi Selatan, Pak? Iya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat dari IHK-nya Sulawesi Selatan, memang tadi kan bahan-bahan pangan nih yang utama tuh kayak beras tadi cabai, terus bawang segala macam itu biasanya yang menjadi faktor-faktor penyebab inflasi di Sulawesi Selatan. Iya. Tapi tadi saya sampaikan bahwa alhamdulillah tahun ini kondisi cuaca cukup membantu dari produktivitas pertanian kita sehingga harga-harga ini relatif terkendali, dan juga dari komitmen pemerintah daerah dan kerjasama BI dan Pemprov Sulawesi Selatan melakukan berbagai upaya seperti penyediaan pasar murah. Iya. Kemudian ada juga kita kerjasama dengan retail untuk penyaluran bahan-bahan pangan ke masyarakat sehingga harga-harga itu di tahun 2024 ini bisa lebih terkendali ya. Nah kalau tadi kan yang saya sampaikan kan tahun ini emang emas yang menjadi faktor utama karena tadi karena kondisi global karena harga emasnya dunia juga lagi naik sehingga yang mau beli agak susah nih karena harga udah naik. Tapi kalau yang nyimpan mungkin jadi keuntungan ya. Tapi kalau yang kita lihat nih Pak ya, walaupun harga emas itu naik, tapi ini kayaknya permintaan tetap tinggi ya. Iya benar ya. Saya nggak tahu mungkin adanya persaingan mungkin ya atau kayak gimana. Iya anti krisis. Anti krisis benar. Oke, seperti itu faktor-faktornya. Baik Pak, sebelum kita lanjut lagi ya kebersamaan kita, obrolan kita pada hari ini, kita dengarkan dulu yang berikut ini. Siap. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggilan haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hashim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokro Minoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini
mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar haji.
Teler, Oh iya mbak. es teler satu ya mas, tapi nggak usah pakai es. Loh, ya nggak bisa toh mbak. Kok nggak bisa? Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya teler. Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik dan recycle, artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya. Jenderal, musuh makin mendekat. Ayo, maju terus. Wah, kakak sama adik lagi main apa? Jenderal, ini dia komandan musuh. Tangkap dia. Ampun para pejuang. Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar. Dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah. Dengan begitu, negara kita akan menjadi Terus berjaya, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini. Loh, kok dilepas? Kan kita cinta perdamaian. Pro 4 FM, Suara budaya. Sulawesi Selatan. Pendengar, sebelum kita melanjutkan obrolan kita dengan narasumber kita untuk siang hari ini, kita kembali ya terhubung dengan rekan kami yaitu Edwin Masud. Ini terkait dengan rangkaian kegiatan peresmian Masud, silakan. Yang hadir memberikan pelayanan publik dan diharapkan dapat menjadi pusat pelayanan terpadu yang terintegrasi dengan berbagai dan hingga layanan lainnya dalam satu gedung pelayanan atau gedung kantor yang bernama Makassar Government Center. Dan untuk pelayanan di MPP ini juga menyediakan berbagai fasilitas baik ruang multifungsi yang dapat digunakan oleh masyarakat dan rencananya dalam sejumlah kabupaten kota secara virtual dan diresmikan oleh Kementerian PAN-RB yang tentunya menjadi salah satu inovasi dari pemerintah ataupun harapan dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah untuk senantiasa memberikan layanan publik yang lebih baik melalui inovasi pelayanan publik. Dalam hal ini, mall pelayanan publik yang tentunya menjadi pusat pelayanan terpadu sebelumnya di MDC atau tepatnya di MPP Mall Pelayanan Publik. Jadi pemerintah Kota Makassar sendiri terletak di Jalan Slamet Riyadi lah, D2 yang sudah mulai beroperasi menghadirkan beberapa atau menyajikan beberapa layanan administrasi kependudukan khususnya bagi warga Kota Makassar yang akan melakukan pelayanan publik. Dan harapan kedepannya ada mall pelayanan publik ini tentunya mampu memberikan pelayanan terbaik ataupun inovasi-inovasi yang dihadirkan oleh Kota Makassar dalam hal yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat di Kota Makassar. Demikian rekan Dwi. Baik, terima kasih laporan Anda rekan Edwin Masud dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Baik sahabat budaya, kembali lagi dengan obrolan budaya berkita ekonom ahli kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Sakti Arif Wicaksono. Iya Pak Sakti, kita lanjut lagi ya mengendalikan inflasi nih Pak. Iya baik Mbak Dewi, jadi di kami di Bank Indonesia itu sebetulnya ada kebijakan moneter ya, namanya kebijakan mengelola permintaan ya. Tadi kan ada yang cost push dari biaya produksi. Nah ini dari sisi permintaan yang coba kita kendalikan. Jadi kebijakan moneter itu memang fokus kepada mengendalikan permintaan masyarakat. Nah itu kita menggunakan namanya instrumen suku bunga BI rate. BI rate. Nah bisa mengendalikan permintaan dari masyarakat agar tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu rendah sesuai dengan kebutuhan dari
kebutuhan dari pertumbuhan ekonomi nasional seperti itu, Mbak Dewi. Oke, Ya. Pak Jadi Sam. lewat suku bunga, jadi BI rate itu yang kita coba kendalikan. Oke, Ya. mantap. Nah nih, apa ini dampak kebijakan Repo rate namanya ya. Iya. Tapi gampangnya BI rate lah ya. Ini nanti misalnya kita BI rate sekarang kan 6% ya Mbak Dewi, 6%. Nah itu nanti akan ditransmisikan oleh perbankan ke suku bunga di simpanan sebetulnya, di suku bunga simpanan, di tabungan ya, tabungannya Mbak Dewi. Jadi kalau misalnya kita 6% mungkin dari perbankan nanti akan memberikan suku bunga tabungan itu mungkin sekitar 5 sampai 5,5% lah di bawah BI rate. Nah, itu nanti kalau ke depannya misalnya kita naikkan ke 7%, nah ini nanti kan bank juga akan menaikkan suku bunga simpanannya. Nah, nanti Mbak Dewi misalnya pemilik, jadi kita ketika Mbak Dewi menaruh uangnya di tabungan itu kan jadi nggak uang di dompet yang tadinya buat belanja jadi ke tabungan kan. Iya, benar. Nah jadi itu jadinya tadi mau belanja jadi nggak jadi belanja. Nggak jadi Nah itu belanja. makanya sebetulnya kenapa BI rate itu digunakan sebetulnya untuk mengendalikan semangat belanjanya Mbak Dewi itu supaya nggak terlalu besar gitu. Jadi kita menaikkan suku bunga supaya uangnya itu bisa masuk ke perbankan melalui tabungan, melalui saving. Nah itu nanti tadinya mungkin kita proyeksi inflasi meningkat dengan naiknya suku bunga ini nanti kita harapkan inflasi lebih terkendali seperti itu. Gampangnya Mbak Dewi. Iya. Kan bisa 10% dengan kita naikkan suku bunga bisa di bawah itu di bawahnya gitu ya. Iya, seperti itu. Iya. Nah ini Kan kita punya kebijakan moneter ya Mbak Dewi untuk mengendalikan inflasi. Tapi itu sebetulnya nggak cukup karena beberapa inflasi itu kan kadang-kadang dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar kebijakan moneter segala macam. Nah ini kita melihat bahwa Bank Indonesia nggak bisa sendiri dalam mengendalikan inflasi. Jadi perlu kita berkoordinasi dengan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dan alhamdulillah kita ini Pemprov Sulawesi Selatan ini secara aktif ya untuk bagaimana kita berusaha mencari cara-cara untuk mengendalikan inflasi yang khususnya dari sisi minyak goreng yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat ini gimana supaya bisa terkendali gitu ya. Jadi makanya kita bekerja sama dengan ini tersedia bagi masyarakat. Kemudian dari sisi harganya yang kedua keterjangkauan harga, bagaimana harganya itu bisa kita kendalikan supaya masyarakat bisa mengaksesnya. Ada tapi nggak didistribusikan, ya harganya juga naik juga kan. Nah ini makanya kita gimana supaya distribusi ini bisa lancar dan yang keempat ini adalah komunikasi yang efektif. Jadi nah ini melalui RR ini juga kita bagaimana kita mengkomunikasikan inflasi ini penting dan perlu langkah. contoh program atau kebijakan bersama apa yang telah dilakukan nih Pak? Ya, alhamdulillah di tahun 2024 ini sebetulnya kita ada beberapa langkah-langkah meningkat ya. Pertama dari sisi khususnya untuk komoditas pangan strategis seperti padi, bawang, cabai segala macam dan jagung. Ini kita melalui penyaluran bibit unggul atau benih kepada nggak mencari-cari lagi nih benih-benihnya mana sih yang ketika mereka menanam mereka nggak kesulitan dalam mencari bibit-bibit untuk melakukan penanaman. Bahkan kayak kita bikin ada beberapa supermarket retail yang kita kelola, mereka bekerja sama dengan beberapa kelompok memiliki kepastian untuk menjualnya kemana gitu ya Mbak Dewi. Dan dari sisi supermarket atau dari retail itu juga mereka bisa memperoleh barang juga namanya ada mini distribution center Mbak Dewi. Ya, mini distribution center ini sebetulnya seperti kayak penyediaan pasar murah yang masif ke beberapa pasar-pasar terutama di Makassar ini kita ada mobil yang menyediakan menyediakan bahan pangan secara murah. Harganya lebih murah jadi pasar murah ya. Iya kayak pasar murah jadi sesuai dengan harga yang real yang realistis lah gitu ya. Iya. Nah, jadi kita ini soalnya udah ada 8 kabupaten kota kita melakukan MDC ini ada di Makassar, Bulukumba, Parepare, Bone, Takalar, Maros, Palopo dan di Tanah Toraja. Jadi ini harapannya bisa kita kembangkan di hampir seluruh kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Kemudian juga ada memberikan edukasi mengenai yang sesuai kebutuhan aja. Jangan betul. Kemauan ya. Iya, jangan kemauan dan jangan misalnya ada kayak mau lebaran kita harus beli masuk lemari nggak dipakai lagi kan. Ya, jadi itulah kita melakukan beberapa video edukasi dan tentu tadi seperti saat ini kita juga
bagaimana Udah dibatasi lah waktu Siap, kayaknya siap, ini siap, Pak ya. ya. Dampak inflasi terhadap masyarakat dan upaya pengendalian inflasi yang telah berhasil nih Pak. Iya, kalau contoh konkretnya ya tadi ya, masyarakat itu tentunya akan makin susah mengakses barang karena kenaikan pendapatan itu mungkin tidak secepat dengan laju inflasi ya, kalau Iya. dari pengalaman. Jadi kalau misalnya pendapatannya 100 sementara harga-harga barang itu naiknya lebih dari 100, itu kan nanti masyarakat menjadi susah gitu ya untuk tadi kan dari kayak kopi dia nurunin ya Nurun lagi. dari Iya, iya. yang besar jadi yang kecil ya. Nah itu jadi kalau untuk yang masyarakat kecil tentunya ini akan menjadi semakin pelik semakin bahan makanan yang mereka butuhkan sangat sehari-hari jadi agak sulit mereka peroleh dan tentunya berbahaya kalau meluas. Jadi inflasi ini perlu kita kendalikan secara kontinu dan ini juga bagaimana kita melakukan edukasi kepada masyarakat. Itu sih mungkin Mbak Dewi ya. Oke, baik. Pak, sebagai closing statement. Menjadi kepentingan bersama baik dari sisi masyarakat, baik dari sisi pemerintah juga. Dan tadi seperti saya sampaikan memang inflasi ini kalau dari sisi krisis ekonomi ataupun dari sisi dapat menimbulkan ketidakstabilan ya baik dari huru-hara segala macam. Nah ini BI bagaimana kita memberikan bantuan-bantuan kepada petani untuk pasokan-pasokan itu biar lancar dan menjaga kelancaran distribusi dari bahan-bahan pangan. Nah dari sisi masyarakat juga bisa mengendalikan inflasi loh. Jadi Iya, betul. tadi menjaga konsumsinya, tidak terlalu panik buying ya, tidak takut kehabisan barang, jangan takut begitu kehabisan ya. barang. Iya, ya jadi jangan takut. Demikian mungkin Mbak Dewi. Terima Baik, kalau begitu Pak Sakti ya, kita harus tuntaskan sampai sini kebersamaan Siap. kita di Ya. program acara kita Ya. ya pengendalian inflasi, semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya pendengar kita yang saat ini mendengarkan Pro 4 RRI Makassar. Pak Sakti, terima kasih. Sama-sama, Mbak ya, Dewi. sudah Ya. menjadi narasumber kita. Sukses selalu Pak Sakti, Amin, makin amin. jaya selalu Siap, Pak thank Sakti ya. you, Sampai ya. jumpa Pak Sakti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap.